Clap your hands. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Rahma. Hari ini saya akan membahas analisis buku teks menggunakan teori Greene dan Petty. Mau tahu gimana caranya? Yuk ikutin videonya sampai akhir. Sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe, komen, serta share video ini jika menurut kalian layak untuk di-share. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zahra Alwi dan Ibu Ernalida selaku dosen pengampuh mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks yang telah saya analisis sebelumnya. Buku yang saya analisis yaitu buku Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 edisi kurikulum 2013 terbitan Erlangga. Saya menggunakan teori kualitas buku teks Greene dan Petty. Berikut merupakan identitas dari buku yang saya analisis. Menurut Tarigan, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajaran serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Berdasarkan uraiannya, buku teks digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Penggunaan buku teks didasarkan pada tujuan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Selain menggunakan buku teks, pengajar dapat menggunakan sarana ataupun teknik yang sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Penggunaan yang memadukan buku teks, teknik, serta sarana lain ditujukan untuk mempermudah pengguna buku teks, terutama peserta didik dalam memahami materi. Sementara menurut Buckingham, buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pelajaran. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan jika buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi yang disusun oleh para pakar dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional dengan dilengkapi sarana pembelajaran serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya. Di sini saya akan menganalisis buku Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 terbitan Erlangga yang akan dianalisis menggunakan teori kualitas buku teks Greene dan Petty. Saya memilih buku itu sebab buku tersebut digunakan langsung oleh siswa SMA Negeri 14 Palembang. Walaupun buku tersebut telah diterbitkan, namun menurut saya masih perlu dilakukan analisis terhadap buku tersebut dengan menggunakan teori kualitas buku teks Greene dan Petty. Adapun rumusan masalah yang saya rumuskan adalah 1. Bagaimana teori kualitas buku teks Greene dan Petty? 2. Bagaimana analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 dengan menggunakan teori kualitas buku teks Greene dan Petty? Greene dan Petty telah menyusun cara penilaian buku teks dengan 10 kriteria. 1. Buku teks itu haruslah menarik minat para anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. 2. Buku teks itu haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. 3. Buku teks itu haruslah membuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. 4. Buku teks itu seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. 5. Buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjang rencana sehingga semua merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu.
6. Buku teks itu haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. 7. Buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. 8. Buku teks itu haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. 9. Buku teks itu haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. 10. Atau yang terakhir, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Metode analisis buku bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 yang saya gunakan yaitu menggunakan analisis langsung dan memahami buku teks tersebut. Langkah-langkah yang digunakan yaitu 1. Membaca secara keseluruhan buku teks tersebut. 2. Memahami isi buku teks tersebut. 3. Memahami teori yang akan digunakan dalam menganalisis. 4. Mencari bukti-bukti yang sesuai dengan teori yang digunakan. 5. Menuliskan hasil dari analisis buku teks tersebut. 6. Menyimpulkan hasil dari analisis buku teks tersebut. Dari 10 kriteria penilaian buku teks menurut Grene dan Petty, saya hanya mengambil 8 saja untuk dianalisis. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Buku teks itu haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Pada buku teks yang telah saya analisis, buku teks tersebut menarik. Sebab setiap babnya memaparkan mengenai materi selalu disusupi dengan contoh wacana singkat yang menarik, sehingga membuat siswa tertarik untuk menggunakan buku tersebut. Hal ini dibuktikan dalam bab 1 halaman 1-2, bab 2 halaman 11-12, bab 5 halaman 40-41. Berikut adalah bukti-buktinya. See us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race. See the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the lights, bring it down, giving love to the world. Hold the rays in your hands, shining up to the sky, 'cause we got that fire. 2. Buku teks itu haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Pada buku teks yang telah saya analisis, buku tersebut telah mampu memberikan motivasi kepada siswa. Hal ini dibuktikan pada bab 12 halaman 93. Pada halaman tersebut ada contoh wacana dari teks laporan hasil observasi. Wacana tersebut membahas kesenian dari Indonesia yang ditampilkan di negara Tiongkok, dan kesenian dari Indonesia itu mendapatkan apresiasi yang meriah dari penonton. Dari wacana tersebut dapat memotivasi siswa atau pembaca jika kita harus bangga dengan kesenian Indonesia dan ikut serta dalam melestarikannya. Ketiga, buku teks itu haruslah membuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Pada buku teks yang saya analisis, ilustrasi yang ditampilkan sangatlah menarik. Ilustrasi tersebut berbentuk sebuah wacana di setiap babnya. Wacana yang ditampilkan berisi hal-hal menarik dan bermanfaat. Hal ini dibuktikan pada bab 1 halaman 4 dan 5, bab 17 halaman 139 dan 140.
Buku teks itu seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Pada buku teks yang telah saya analisis, penulis telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Walaupun ada istilah dari bahasa asing dan ada singkatan-singkatan juga, namun penulis membuat catatan kecil mengenai arti dari singkatan atau istilah-istilah tersebut. Hal ini dibuktikan pada bab 1 halaman 5, bab 6 halaman 49. Berikut adalah bukti-buktinya. Kelima, buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjang rencana, sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Dari buku teks yang telah saya analisis, terdapat wacana yang berkaitan dengan pelajaran lain. Hal ini dibuktikan pada bab 6 halaman 51. Pada wacana tersebut membahas tentang vitamin D. Wacana tersebut merupakan contoh teks eksposisi. Namun di sisi lain, vitamin D merupakan hal yang dipelajari dalam pelajaran biologi atau ilmu pengetahuan. Keenam, buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep yang samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Pada buku teks yang telah saya analisis, penulis dengan jelas memaparkan materi yang dibahas, sehingga tidak membuat siswa maupun pembaca menjadi bingung. Penulis juga membuat perbandingan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Hal ini membuat siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Hal ini dibuktikan pada bab 7 halaman 53-54. Contoh pada bab 7 halaman 53-54, pada halaman tersebut penulis menyajikan dua contoh teks wacana. Selain itu, penulis menjelaskan perbedaan secara rinci dari kedua contoh teks wacana tersebut. Pada contoh wacana yang pertama merupakan contoh dari teks eksposisi, dan contoh teks wacana kedua merupakan contoh dari teks narasi. Ketujuh, buku teks itu haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Pada buku teks yang telah saya analisis, penulis telah menggunakan sudut pandang yang jelas. Hal ini dibuktikan di setiap bab. Setelah memaparkan materi, penulis memberikan latihan soal dalam bentuk pilihan ganda maupun esai. Atau yang terakhir, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Pada buku teks yang telah saya analisis, buku teks tersebut tidak membeda-bedakan para penggunanya, dan buku teks ini cocok untuk semua kalangan tingkat SMA, baik siswa maupun guru. Hal ini dibuktikan dengan bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan tokoh-tokoh yang hadir dalam wacana juga merupakan tokoh-tokoh yang dikenal oleh semua kalangan. Pada contoh teks wacana yang pertama, yang menjadi tokoh yaitu Gus Dur. Hal ini dibuktikan jika tokoh yang digunakan merupakan tokoh yang dikenal oleh semua kalangan, sebab Gus Dur merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada contoh teks wacana yang kedua, tokoh yang dibahas yaitu Albert Einstein.
Semua kalangan pasti mengenal Albert Einstein karena beliau merupakan tokoh yang sangat terkenal, apalagi dalam hal sains. Dari analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa buku teks yang berkualitas adalah buku teks yang memenuhi 10 kriteria dari teori tersebut. Selain itu, buku teks tersebut haruslah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebab jika suatu buku teks tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku, maka hal ini akan mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam memaparkan sebelumnya harus dapat dipenuhi sebagai hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pada hasil analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 telah memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena buku teks tersebut telah memenuhi 10 kriteria dari teori Greene dan Petty. Namun, saya hanya mengambil 8 kriteria saja untuk dianalisis. Dengan kata lain, buku teks tersebut layak untuk digunakan. Sebab, dari segi kualitas buku teks berdasarkan teori Greene dan Petty telah memenuhi, dan dari segi kurikulum juga sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sampai di sini saja video hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan videonya sampai akhir. Selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu di lain waktu. DJ, lagunya yang enak dong.